Ya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang skabies. Nah, ini ada submaterinya. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi dan etiologi. Yang kedua, ciri khas. Yang ketiga, epidemiologi. Yang keempat, patofisiologi dan faktor resiko. Dan yang kelima, pengendalian dan pencegahan skabies. Yang pertama, definisi dan etiologi. Jadi ini ada beberapa definisi skabies menurut para ahli. Yang pertama menurut Saleha Sungkar di tahun 2016, yang kedua menurut April Wardana di tahun 2015, terus yang ketiga ada menurut Maje Matang Mading dan Ira Indriati di tahun 2015. Dari semua definisi menurut para ahli, kami menyimpulkan bahwa skabies adalah sebuah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil, yaitu Sarcoptes kbi varian hominis. Nah, penyakit ini juga sering disebut dengan kutu badan, budukan, dan gatas agogo. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik daerah yang beriklim tropis maupun yang subtropis. Skabies ditandai dengan keluhan gatal, terutama pada malam hari, dan ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung melalui alas tempat tidur dan pakaian. Jumlah penderita skabies yang ada di dunia lebih dari 300 juta pada setiap tahun dengan angka yang bervariasi di setiap negaranya. Ini ada etiologi skabies. Jadi, penyakit skabies ini disebabkan oleh berbagai jenis tungau atau kudis. Tungau merupakan arthropoda yang masuk ke dalam kelas Arachnida. Subkelasnya itu Acarina, ordonya Astigmata, dan familinya Sarcoptidae. Nah, contoh tungau Astigmata itu adalah Sarcoptes kbi, Psoroptes ovis, terusnya ada juga Notoedres cati, terusnya Coreoptes sp, dan Otosdes cynotis. Terus Notoedres sp dan Conoptes sp itu umumnya menyerang kambing dan domba, namun terkadang dapat pula menyerang kerbau, sapi, dan kuda. Sementara Notoedres sp umumnya menyerang kelinci dan terkadang kucing. Kemudian, di antara jenis tungau tersebut, SKBI ini diketahui paling patogen dan memiliki cakupan inang luas. Tungau SKBI berwarna putih, krem, dan berbentuk oval yang cembung pada bagian dorsal dan pipih pada bagian ventral. Permukaan tubuhnya bersisik dan dilengkapi dengan kurtikula, serta banyak dijumpai garis paralel transversal. Stadium larva mempunyai 3 pasang kaki, sedangkan stadium yang dewasa dan nimfa memiliki 4 pasang kaki yang pendek dan pipih. Nah, untuk ukuran betina antara lain 300 sampai 600 dikali 250 kali dikurang 400 nanometer, sedangkan yang jantan berukuran antara 200 sampai 240 dikali 150 sampai dengan 200 nanometer. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri khas skabies. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri khas skabies. Ciri khas skabies ada 4. Yang pertama, luka serta pembesaran kelenjar getah bening. Timbul luka lecet yang diikuti dengan infeksi bakteri grup A Streptococcus serta S. aureus. Infeksi tersebut menimbulkan pustul, ekskoriasi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua ada lesi. Tungau tampak sebagai lesi berupa garis halus yang berwarna putih keabu-abuan sepanjang 2-15 mm, berkelok-kelok dan sedikit meninggi dibandingkan sekitarnya. Yang ketiga adalah gatal. Rasa gatal pada masa awal investasi tungau biasanya terjadi pada malam hari atau pruritus nocturna, cuaca panas atau ketika berkeringat. Dan yang keempat yaitu penebalan kulit atau likenifikasi. Pada stadium kronik, skabies mengakibatkan penebalan kulit atau likenifikasi dan berwarna lebih gelap atau hiperpigmentasi. Oke.
Untuk sub yang ketiga yaitu epidemiologi dari skabies. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang sifat alami agentnya. Jadi, skabies ini tidak seperti tungau pada umumnya. Tungau skabies ini mampu menerobos stratum corneum kulit. Kemudian, tungau dewasa ini bertelur pada tempat robosan tadi dan setiap tungau menghasilkan telur antara 2 sampai 3 telur di setiap harinya. Dengan masa bertelurnya itu sampai 2 bulan. Selanjutnya, tungau betina tersebut mati setelah bertelur pada suhu 35 derajat Celcius dengan kelembapannya 100%. Kemudian telurnya itu menetas dalam waktu 2 sampai 3 hari lalu memasuki stadium larva. Kemudian larva berubah menjadi dua bentuk nimfa yaitu protonim kisaran waktunya itu 3 sampai 4 hari dan tritonim dalam waktu 2 sampai 3 hari. Nah, kemudian tritonim ini menjadi dewasa dalam waktu 2 sampai 3 hari. Seluruh siklus hidup dari skabies ini dari sejak bertelur sampai dengan menjadi dewasa itu memerlukan waktu antara 10 sampai 14 hari. Kemudian yang kedua ada sifat penyakitnya. Jadi biasanya skabies ini bersifat endemis dan bila terjadi wabah akan menyerang sebagian besar ternak dan dapat disertai dengan adanya kematian. Pada hewan muda, angka kematian penderita dapat mencapai 50% tergantung pada kondisi hewan dan lingkungannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada Species rentannya. Species rentannya itu jadi tungau Sarcoptes dapat menyerang berbagai spesies hewan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, anjing, kucing, kera, unta, serigala, beruang, hinya, musang, terusnya ada wombat dan coyote. Nah, nampak bahwa SKBI ini memiliki cakupan inang yaitu host range yang sangat luas atau dapat dengan kata lain dikatakan bahwa tidak memiliki spesifitas inang. Kemudian manusia umumnya yaitu anak-anak dapat tertular skabies yang berasal dari hewan. Nah, skabies ini dilaporkan lebih banyak terjadi pada kulit tanpa pigmen dibandingkan dengan yang berpigmen. Bulu yang lebat itu lebih banyak peluangnya, terusnya panjang dan kotor merupakan tempat yang ideal bagi tungau SKBA. Kemudian mungkin bulu yang panjang ini ada kaitannya dengan kelembapan kulit. Diduga bahwa kulit yang lembab akan menyebabkan lapisan tanduk dari kulit menjadi lebih lunak sehingga mudah bagi tungau untuk menembusnya. Kemudian yang keempat, kejadian di Indonesia. Jadi penyakit skabies ini bersifat endemis hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menyerang berbagai jenis hewan. Pada tahun 1981, penyakit skabies dilaporkan menduduki peringkat kedua dari penyakit yang ditemukan menyerang ternak. Wabah skabies ini pernah dilaporkan terjadi pada kambing di Bali pada tahun 1983 dan di Lombok pada tahun 1995. Kejadian yang fatal pernah terjadi pada kambing paket bantuan pemerintah yaitu ada 396 ekor ternayat dan 360 ekor atau 91% diantaranya mati karena skabies. Patofisiologi dan faktor risiko. Patofisiologi penyakit skabies berkaitan erat dengan transmisi parasit, daur hidup Sarcoptes scabiei, hingga munculnya kelainan kulit sehingga menimbulkan rasa gatal yang berlebih dan menimbulkan warna kulit kemerahan. Selanjutnya, cara penularan. Skabies ditularkan melalui migrasi tungau betina yang telah dibuahi dari satu orang ke orang lain yang dapat menjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung maupun terjadi melalui jabatan tangan, tidur bersama, dari kulit ke kulit, dan hubungan seksual. Kontak tidak langsung terjadi bila individu yang menderita skabies
bertukar benda dengan individu sehat seperti handuk, pakaian, selimut, bantal, dan spray. Selanjutnya, daur hidup. Tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum korneum kulit dengan kecepatan 2-3 mm sehari. Selanjutnya, tungau ini akan menghasilkan 2-4 butir telur seharinya, yang nantinya akan menjadi 40-50 telur. Nah, dari telur-telur ini akan menetas dari 3 hari sampai 5 hari dan menjadi larva dengan 3 pasang kaki. Nah, yang selanjutnya, larva dapat tinggal di dalam terowongan maupun keluar permukaan kulit. Setelah 2-3 hari, larva akan berubah menjadi nimfa dan mempunyai 2 bentuk, yaitu jantan dan betina. Nah, siklus hidup skabies ini memerlukan 8-12 hari. Di lain juga menyebutkan bahwa 10-17 hari untuk menciptakan tungau betina infeksius baru yang dapat bermigrasi ke individu lain. Periode inkubasi pada orang tanpa paparan terhadap skabies sebelumnya hingga akhirnya menimbulkan gejala berkisar antara 2-6 minggu. Selanjutnya, patogenesis. Kelainan kulit yang terjadi pada skabies tidak hanya disebabkan oleh tungau skabies, tetapi dapat pula diakibatkan oleh penderita sendiri yang menggaruk kulit dengan kuat. Infestasi skabies menyebabkan sensititasi baik akibat parasit itu sendiri maupun akibat produk hasil sekresi maupun sekresi parasit. Sensitasi terjadi dalam waktu sekitar 2-4 minggu hingga akhirnya menimbulkan rasa gatal yang semakin lama semakin kuat dan dalam suhu panas dan lembab. Selanjutnya, faktor risiko. Apa aja sih faktor risiko dalam skabies ini? Yang pertama ada usia. Usia umumnya skabies pada umumnya ditemukan di kalangan semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Nah, pada lansia ini, karena lansia imunitasnya turun, jadi semakin mudah untuk terjangkit penyakit skabies. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan bisa terkena skabies. Namun pada umumnya skabies lebih terjadi pada laki-laki karena laki-laki kurang menjaga kebersihannya dibanding dengan perempuan. Selanjutnya, hunian padat. Prevalensi skabies 2 kali lebih tinggi pada orang-orang yang tinggal pada hunian yang padat dan kontak yang erat. Yang selanjutnya itu penggunaan alat mandi bersama. Nah, penggunaan alat mandi bersama ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya skabies karena tungau dewasa dapat keluar dari stratum korneum melekat pada pakaian serta dapat hidup di luar tubuh sampai 3 hari lamanya. Pada 3 hari tersebut, skabies mampu hingga pada tubuh manusia atau kulit. Yang kelima, tingkat kebersihan. Skabies erat hubungannya dengan kebersihan diri seseorang. Memelihara kebersihan diri sangatlah penting, mulai dari tangan, kuku, kaki, sampai ke alat kelamin. Terutama dengan cuci tangan, sangat penting untuk mencegah timbulnya penularan skabies. Yang keenam itu tingkat pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk perilaku kebersihan seseorang. Maka dari itu, seseorang dengan tingkat pengetahuan yang cukup akan senantiasa menjaga kebersihan keluarga serta lingkungan sekitar. Selanjutnya, tingkat sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya skabies karena seseorang dengan kemampuan finansial yang cukup membeli alat-alat pembersih diri, sikat gigi, sabun, pasta gigi, handuk, serta alat pembersih diri lainnya yang menimbulkan terjadinya skabies karena kurangnya kesadaran diri akan kebersihan. Dan yang terakhir adalah budaya. Masyarakat dengan kebudayaan yang masih sangat kental biasanya mempercayai akan hal-hal yang tak masuk akal. Namun, tetap mereka mempercayai karena sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang.
Di daerah tertentu, salah satunya, orang sakit tidak boleh dimandikan karena diyakini akan semakin parah bila dimandikan. Oleh karena itu, orang yang skabies tidak boleh terkena air sama sekali karena akan memperparah keadaannya. Yang kelima, ada pencegahan dan pengendalian penyakit skabies. Pencegahan skabies dapat dilakukan dengan pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer yaitu dilakukan sebelum masa patogenesis, meliputi promosi kesehatan serta pelindungan khusus. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, dilakukan selama masa patogenesis, saat kuman sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Pencegahan sekunder merupakan tahap awal penyembuhan penyakit dan pencegahan dampak berikutnya, meliputi early diagnosis and prompt treatment dan disability limitation, yakni pencegahan komplikasi atau disabilitas akibat skabies dan pengobatan dini menurut standar. Yang ketiga, pencegahan tersier dilakukan selama masa patogenesis saat kuman sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Pencegahan tersier merupakan rehabilitasi dan mencegah berulangnya atau timbulnya komplikasi lain akibat penyakit utama. Lalu ada pengendalian skabies. Di sini terdapat 4 pengendalian skabies. Yang pertama, program pencegahan dan pengendalian skabies. Prosedur pencegahan dan pengendalian skabies, pegawai yang dilatih untuk mendeteksi skabies, mendeteksi dini, adanya peraturan yang mengharuskan pegawai baru, terutama yang bekerja di lebih dari satu institusi, untuk dilakukan pemeriksaan skabies, akses ke ahli dermatologi untuk mendiagnosis kasus, dukungan untuk evaluasi dan pengobatan. Yang kedua, langkah-langkah yang penting yang harus segera dilakukan untuk mengatasi wabah di institusi kesehatan. Misalnya, segera menjauhkan tenaga kesehatan yang memiliki tanda dan gejala skabies dari unit tempat kerja. Kemudian, rujuk ke dokter, mencari penderita skabies, dan menindaklanjuti dengan pengobatan. Yang ketiga, ada manajemen wabah skabies di institusi pelayanan kesehatan. Setelah mengidentifikasi kasus dan faktor risiko, manajemen wabah selanjutnya adalah menentukan definisi kontak dan perencanaan untuk alat pelindung personal dan suplai obat serta melakukan pengobatan. Dan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan skabies, seperti partisipasi masyarakat, edukasi yang tepat, serta motivasi kuat dalam pengobatan, pencegahan, dan kontrol kekambuhan, terutama pada komunitas yang memiliki risiko tinggi tertular skabies atau pernah terdapat penderita skabies dalam komunitas tersebut.